Atau udah diperiksa? Jawa Barat ya? Diperiksa atau minta klarifikasi? Oh, hmm, klarifikasi aja ya itu. Jadi ini, ya enak banget kue lupis. Kalau di Bali tuh namanya jaje, jajanan orang Bali. Nikmir. Hmm, dulu. Putih. Karena kan bunda udah lahir tuh. Kemungkinan untuk bebas, chance-nya besar. Kenapa? Karena hanya sisa pasal 27. Dalam pasal 27 tuntutan hukumannya maksimal 4 tahun atau bayar denda. Siapa tuh Bang Thohir? Tuntutan hukumannya 27 tahun, 7 tahun, 4 maksimal 4 tahun atau bayar denda 1 miliar maksimal. Artinya, even kalau misalnya dibilang bersalah, kalau dia bayar dendanya ya bebas. Itu. Jadi kalau kita bicara berapa besar kansnya, besar banget. Kan kalau kita bicara mengenai kalau dinyatakan bersalah. Tadi kan aku ngomong gitu, kalau dinyatakan bersalah. Tapi kan kemarin Bunda udah live, barang buktinya aja didapatkan dengan cara yang tidak sah. Artinya itu berpotensi dia bisa bebas murni. Dan mestinya ini mah gak ada sidang. Sidang apaan sih? Orang itu barang buktinya bukan barang bukti yang didapatkan secara sah. Pengacaranya ngomongnya kapan? Loh, kalau diakui dengan mengakui adanya kesepakatan ya justru malah lebih ringan. Gimana sih kalian? Kalau dinyatakan ada kesepakatan ya menang di perdatanya. Karena itu putusan pidana bisa dijadikan acuan di perdata. Kunaon. Kalau ada kesepakatan malah lebih ringan, orang itu adalah memang ada kesepakatan kok. Gitu. Karena ada kesepakatan maka itu artinya bukan pemerasan. Makanya pasal pemerasannya udah nggak ada gitu loh. Makanya gue kalau lagi live lu pada dengerin apa sih? Gue kalau lagi ngomong didengerin dong, gue capek ngoceh.
Iya, jadi kalau apalagi kemarin udah dikatakan ada kesepakatan, artinya pemerasannya gugur. Karena yang namanya pemberas nggak ada kesepakatan. Makanya pengacaranya atau musinya kemarin duduk di ruangan persidangan, bukan berkeliaran di luar gitu loh. Kan dia harusnya duduk di dalam dengerin tuh dakwaannya dibacakan. Oh, dikatain abu-abu silver. Kan nggak nyebut nama. Kok dia sensi nggak nyebut nama? Dia bisa membuktikan bahwa kalimat itu ditujukan ke dia nggak? Kan gitu. Pembuktiannya kan di persidangan. Apa dia sekarang namanya jadi abu-abu kan gitu. Sepakat menyerahkan uang itu artinya kesepakatan. Gitu. Kalau ada kesepakatan tidak ada yang namanya tindak pidana. Apa tuh? Itu udah P21 udah disidang namanya P21 sayang. Jen. Kalau udah disidang namanya P21. Nah, tapi pasalnya yang menghilang. Karena pada saat sebelum P21 itu kan Bunda udah berdebat sama jaksanya bahwa tidak ada barang bukti yang menunjukkan adanya pemerasan. Untuk disebut pemerasan itu kan harus memenuhi unsur. Di antaranya adalah memang dia dipaksa dengan tekanan, ancaman. Kan gitu. Yang namanya pemerasan kayak gitu. Persoalannya adalah dia tidak ada ditekan, dia tidak ada diancam. Dia yang menghubungi sendiri duluan. Thank you Umu. Ya nggak ada buktinya gimana? Udah kemarin jaksanya sendiri udah bilang ada kesepakatan. Itu udah menang tahu di situ. Gimana? Nggak apa-apa yang namanya BAP itu berubah nggak apa-apa. Sebelum persidangan ya. Tapi kalau udah persidangan dirubah, nah itu bisa digugat. Itu. Enggak, walaupun hakim mau ngapa-ngapain pasal 27 tuntutannya cuma maksimal cuma 4 tahun. Kan sekarang udah ada kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru. Yang terbaru udah ada. Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru bahkan itu hanya untuk orang, tidak bisa untuk produk atau barang atau perusahaan, enggak. Tapi untuk orang. Nah, kalau sekarang dia merasa terhina karena dikatakan abu-abu. Apakah ketika waktu NM menyebutkan pada saat dia apa sih namanya live itu live ya? Apakah dia menyebut nama? Kan enggak. Nanti besok ditanya aja sama Fahmi, nama kamu siapa? Apakah namamu udah jadi abu-abu kan gitu. Thank you Primadona. Aduh kamu baik banget loh sama aku. You're very kind to me. Kalau RG tidak hadir terus gimana Bun? Dijemput paksa. Mana bisa itu namanya melecehkan persidangan. Iya makanya Hermits. Kan Nikmir pada saat lagi mengatakan abu-abu dia tidak menyebut nama kan? Ya udah apa persoalannya? Emang dia udah ganti nama? Kapan dia ganti namanya? Tolong tunjukin. Nanti kalau saya sih, kalau saya jadi
jadi pengacaranya Nikmir, saya akan tanya, mana kamu punya putusan pengadilan bahwa nama kamu sudah berubah menjadi abu-abu? Kan gitu. Karena apa? Sesudah usia dewasa nama berubah itu harus putusan pengadilan. Kalau di putusan pengadilan nama dia masih nama aslinya sesuai dengan akte kelahiran, ya berarti itu tidak ditujukan ke dia, kan gitu. Nanti kan ada ahlinya dihadirkan. Ahlinya dihadirkan. Nanti ahlinya juga pasti menyatakan seperti itu. Bahwa penyebutan itu tidak berarti melanggar. Ya repot dong kalau kayak begitu semua orang bisa masuk penjara nggak cukup. Kalau sidang perdata, dianya pada saat lagi mediasi dia wajib datang. Karena kan kedua belah pihak, kalau mediasi itu kedua belah pihak harus hadir. Kalau nggak hadir namanya nggak ada mediasi. Tapi berdasarkan info yang dari Fahmi bahwa pihak Nikita Mirzani menolak mediasi. Jadi kalau tiba-tiba si Opa ngomong, kami menolak berdamai. Mediasi bukan berdamai, Opa. Aduh, Opa. Ya Allah, Opa. Katanya sarjana hukum, pengacara. Masa nggak bisa membedakan mediasi dengan damai? Nggak ada yang menolak itu Nikita Mirzani. Hai juga. Pemerasannya udah hilang. Orang kemarin udah disebut kesepakatan. Siapa sih yang ngomong tuh? Neilan. Jangan ditambah-tambahin dong. Jangan didrama-dramain dong. Jangan didramatisir dong. Kan kita bicara fakta persidangan. Bukan berbicara asumsi. Iya, Opa tuh. Kadang-kadang Opa ngaco deh. Opa belum dikasih sarapan kali waktu berangkat ke persidangan. Jangan didengerin dia ngomong. Gini loh, gini ya kalian ya, halo. Kalau sudah bersidang, makanya kemarin Bunda bilang, sengaja Bunda suruh live Martin sampai pada persidangan. Kalau udah sampai ke persidangan, yang kalian harus dengerin adalah pembicaraan yang ada di dalam ruang sidang, bukan yang di luar ruang sidang. Karena yang di dalam ruangan sidang itulah yang berkaitan dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau di luar nggak lebih seperti mak-mak rumpi. Percaya deh. Makanya Bunda selalu posting fakta persidangan. Itu kan fakta persidangan. Gitu. Kalau orang di luar ruangan sidang gitu ya, itu mak-mak rumpi. Kayak kita gini nih. Vonis persidangannya kan mesti dengerin. Gini loh, itu harus diikuti semua prosedurnya. Jadi kalau seandainya bebas murni demi hukum. Gitu. Ya namanya proses persidangan, dikedengerin dulu keterangan saksi, kedua belah pihak, ya kan? Pelapor juga diperiksa, ditanya, diperiksa buktinya, kayak gitu-gitu. Sidangnya kemarin aku udah ngomong tuh, kemungkinan bisa 2 bulan. Bisa lebih. 2 atau 3 bulan lah. Thank you Primadona. Jadi 2 atau 3 bulan. Primadona kamu baik banget sih.
Yang lain bantuin tap-tap layarnya dong. Itu proses sidangnya 2 atau 3 bulan. Tergantung jumlah saksinya. Misalnya itu kan harus ada ahli juga. Kemarin yang waktu waria yang di Malang berapa lama sidangnya? Ya kira-kira seperti itulah. Yang kamu kasus merekam bisa diproses nggak, Bun? Yang merekam yang mana, Danis? Thank you, Zaidan. Yang mana sih? Oh iya, semuanya proses jalan. Cuman kan Fami kan badannya cuma satu, nggak bisa difotokopi. Ya udah dia lintang pukang lah 1 bulan. Dalam waktu 3 bulan ini dianya sibuk pasti kesana kesini kesana kesini. Makanya Bunda tuh ngomong, cuman kan udah langsung pada ada yang reject tuh fans fans page, katanya Bunda benci sama Fahmi. Padahal Bunda udah tahu akan rempong sekali yang namanya Fahmi kalau nggak ada tim pengacara. Tujuannya Bunda begitu. Nggak mungkin dia bisa sendiri, apalagi kalau waktu sidangnya bersamaan. Bagaimana fotokopi badannya? Apalagi dia mesti bikin eksepsi. Kalau di sidang perdata harus ada replik, duplik. Dan itu semua memerlukan ketelitian. Tapi udah langsung tuh pada fanpage-nya tuh pada ngomong Bunda benci sama Fahmi. Padahal Bunda udah tahu sidang tuh kayak apa. Dan itu juga makanya Bunda bilang harus ada timnya. Begitu pemirsa.